Halo, apa kabar? Bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Kita berjumpa kembali di acara Father Talks. Ya, eh, banyak hal yang akan kita bahas dan salah satunya kita akan membicarakan mengenai masih dalam rangkaian karakter series yaitu One Fruit Nine Tastes tentang goodness. Nah, kali ini kita mau membahas goodness-nya ini tentang kemurahan hati. Kemurahan. Oh iya, 10 November tepat dengan Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Dan tak lupa kita juga selalu berdoa supaya arwah para pahlawan yang mendahului kita dan membela negara hingga mencapai kemerdekaannya, semoga diberikan tempat yang terbaik dan keluarganya juga diberikan ketabahan dan kita terus melanjutkan perjuangan dari para pejuang sebelumnya. Oke, apa sih itu kemurahan? Apa sih itu goodness? Kalau minggu lalu kita bahas tentang kebaikan. Nah, ternyata kemurahan itu juga terkait sebenarnya dengan kebaikan hati, sifat kasih dan sayang, kedermawanan. Waduh, kedermawanan. Hmm. Karena kemurahan hati juga dapat dimaknai tindakan tidak mementingkan diri sendiri dan baik hati kepada orang lain. Bagaimana Anda menyikapinya? Karena ternyata eh, kemurahan hati itu jauh dari egois, jauh dari self-centered, jauh dari mementingkan diri sendiri. Kemurahan hati adalah sifat yang diinginkan, yang harus dipelajari atau dipraktekkan sebenarnya oleh setiap orang. Bagaimana kita bisa uh, mempraktekkan kemurahan hati ini, bagaimana kita mencapainya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kemurahan. Oke, kita masih menunggu. Iya, karena Anda mungkin mau menyampaikan sesuatu, mau share tentang kemurahan hati ini, tentang kemurahan, please silahkan berbagi dengan kami. Karena kita membahas tentang goodness atau kita terjemahkannya sebagai kemurahan. Yes, oke. Okay. Sebentar. Silakan untuk Anda yang mau join, mungkin kita oke. Nah, dengan kemurahan hati, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Kita tak akan segan untuk saling berbagi, mengulurkan tangan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Dan secara khusus dalam era modern seperti sekarang ini, kedermawanan menjadi sifat yang langka. Coba perhatikan deh. Begitu banyak orang yang tergantung dengan gadgetnya, terkoneksi lebih erat dengan gadgetnya ketimbang dengan manusia sesama yang ada di sekitarnya. Saya tidak bermaksud menyindir siapapun ya, cuma itu yang menjadi tontonan atau penglihatan sepanjang di masa-masa era modern seperti ini kan. Kita begitu kalau sudah berada dengan gadget dan lingkungan di sekitar itu hampir kita lupakan mungkin. Jadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat dengan kita. Waduh. Ketika era modern seperti ini di mana kedermawanan menjadi sifat yang langka, ini karena mayoritas dari kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan kelompok dari kita juga. Kita memiliki kelebihan apapun itu, semisal waktu, tenaga, uang, makanan, pakaian, dan sebagainya. Namun enggan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kekikiran menguasai diri sehingga menutup pintu kedermawanan. Semoga ini bukan yang ada di sekitar kita ya. Kita berdoa supaya banyak hal yang bisa akan kita raih nih di acara Father Talks kali ini. Oh iya, by the way, kalau Anda mau komentar silahkan tulis saja di kolom komentar.
Kalau Anda yang ingin berbagi, please share tentang kemurahan ini, boleh berbagi dengan kami. Kita masih menunggu untuk diskusi lebih jauh di acara Father Talks, di mana banyak hal yang akan kita ambil, banyak hal yang akan kita petik ketika ayah berbicara, ketika bapak-bapak berdiskusi. Ya, oke. Langsung saja kita undang. Oke. Kita bersama dengan founder dari L-Edu, Bapak David Saragi. Ya, kita masih nunggu nih koneksinya, sambungannya. Kalau Anda yang mungkin lagi di jalan mendengarkan ini, kita bisa juga didengarkan di acara di Spotify L-Edu, ketikanya nanti ada Father Talks. Kalau mau dengarkan episode-episode sebelumnya, please silahkan juga join dan dengarkan di Spotify. Oke. Iya, kita masih nunggu nih. Coba ya. Kadang ada yang berbicara bahwa kemurahan hati tidak terdiri dari jumlah yang diberikan, tetapi cara pemberiannya. Wah, ini gimana ya? Kalau misalnya kita memberikan tapi selalu dilihat-lihat jumlahnya. Wah, itu termasuk kedermawanankah atau termasuk apa? Nah, oh iya. Masih terhubung mencari sinyal kayaknya nih. Pak David Saragi. Kalau misalnya Anda yang mau share tentang kemurahan. Kemurahan ini bukan harga ya. Harga yang murah. Oh, harganya kemurahan tuh. Bukan ya. Ini sebuah kedermawanan. Tadi artinya. Tentang kebaikan hati. Tentang sifat kasih sayang. Waduh. Ini agak menarik nih. Kalau minggu lalu kita bicara tentang kebaikan, tentang kindness. Seperti ada lanjutannya nih. Kebaikan hati, kemurahan hati. Bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa kemurahan hati itu dapat dimaknai tindakan tidak mementingkan diri sendiri dan baik hati kepada orang lain. Oke. Kita masih menunggu. Oke. Kemurahan hati. Yes. Yes. Halo. Wah. Halo Pak. Ini Suara. gambarnya belum kelihatan memang. Suaranya ada tapi. Oh. Suara ada, gambar belum ada nih. Oh gitu ya. Di saya sih udah ada. Oh, udah ada. Ah. Karena kalau di saya belum kelihatan gambarnya. Oke. So aku leave dulu ya. Oke, siap. Iya. Yes. Nah, karena kemurahan hati itu bukanlah tentang uang sebenarnya. Ini tentang hati. Kalau bicara hati, maka bicara tentang jendela dunia bagi hidup kita sebenarnya. Karena ini juga terpengaruh oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita mungkin akan sampaikan atau katakan. Oke, coba kita.
Ah, sudah kelihatan sekarang. Aman, suara, Aman, gambar aman. aman suara, suara aman. Yes. Oke. Jadi kita kita bicara tentang kemurahan, Pak, tentang Ya, goodness. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa secara eh, apa pengertiannya secara dasar tentang kemurahan itu atau goodness ini kebaikan hati, tentang sifat kasih sayang dan kedermawanan. Kalau begitu juga tadi sudah sampaikan bahwa kemurahan itu tidak sebagai tindakan tidak mementingkan diri sendiri juga dapat dimaknai sebagai itu. Nah, ini kita mau ya, bahas bagaimana nih tentang kemurahan. Tadi saya bilang ya. sih bahwa kemurahan itu bukan bukan bicara mengenai harganya, kemahalan atau kemurahan, bukan itu ya. Kita nggak bahas Iya, masalah iya, itu. iya. Ini tentang Iya. kemurahan hati, bagaimana hati kita itu bisa cepat untuk mungkin memberi, dermawan gitu. Gimana Pak? Gimana? Yes, iya betul ya. Tadi juga disampaikan sama Pak Nyaman benar ya. Seringkali orang anggap tentang kemurahan itu terlalu murah gitu ya. Karena Iya, iya. pengertian apa namanya suka disalahartikan gitu ya kata-kata kemurahan. Namun kalau kemurahan yang saat ini kita mau sampaikan ya, ini berbicara tentang apa namanya sesuatu hal yang nggak bisa dibayar dengan apapun gitu ya, uang Hmm, gitu kan apapun gitu. Jadi sangat-sangat apa namanya sangat-sangat tak ternilai gitu hmm, sehingga hmm. apa namanya upaya usaha yang kita lakukan hampir ya nggak akan bisa dapat meraihnya gitu. Jadi ketika kita mendapatkan itu sebuah wah anugerah sekali gitu ya. Mendapatkan suatu hal yang tidak disangka-sangka. Seperti itu. Jadi kurang lebih ya tentang kemurahan itu yang saya mau sharekan pada sore hari ini Pak Nyoman. Nah, kalau gitu berarti dia menerima sesuatu lalu dia mengekspresikannya dengan memberikan kepada orang lain atau gimana? Yes, kembali kepada karakter series ini ya, di mana kita belajar Ya, tentang karakter ini adalah karakter ilahi gitu ya, karakter dari Sang oke. Pencipta ya kan, dari sesuatu yang ada daripada Sang Pencipta. Kita waktu minggu lalu kan belajar tentang kebaikan ya kan, Kebaikan. tidak ada hal yang buruk dari beliau ya kan, tidak ada hal Hmm, yang hmm, jahat dari diri beliau gitu ya, yang keluar hmm, dari dirinya pastilah kebaikan dan juga kemurahan ini juga hal yang keluar daripada diri Sang Pencipta. Jadi eh, dalam series apa karakter series karakter set ini ini. ya kan ya, One Fruit and Nine Taste ini ya, Scientist. satu buah dan sembilan rasa ini kita memang belajar tentang karakter ilahi, karakter yang Sang Pencipta. Jadi apa yang dari beliau ya kan, yang itu yang kita pelajari gitu ya. Karena kita dibangun, diciptakan oleh Sang Halik ya, Sang Pencipta, yang saya yakin dan percaya pun karakter-karakter ilahi sudah ada sebenarnya dalam diri kita, dan itulah yang kita akan multiplikasi, yang akan di apa namanya diperbanyak gitu Pak, termasuk Hmm. yang ini yaitu kemurahan ini. Jadi saya yakin ya setiap orang manusia itu sudah ada ya kan, namanya rasa kemurahan itu sudah ada gitu Pak. Ya, Ya. namun bagaimana sekarang kita akan memultiplikasinya jadi sebuah apa ya, sebuah bukan sebuah tapi berbuah-buah gitu ya. Hmm, Dan hmm. ini bisa dirasakan oleh Sang Pencipta sendiri, oleh orang lain dan oleh kita sendiri. Seperti itu sih Pak Nyoman. Multiplikasi, pelipat gandaan itu berarti karena kita sudah tadi kan tidak ada yang buruk kalau karakter ilahi, tidak ada yang buruk yang datang Yes, dari dia, ya dari sang halik. Pelipat gandaan betul. itu eh, dari kita untuk orang lain juga sehingga orang lain bisa merasakan kemurahan dan orang lain itu juga eh, bertumbuh dan berbuah eh, kemurahan hatinya sehingga terus bermultiplikasi begitu ya, berkelanjutan begitu Pak. Yes, yes. Jadi baik sembilan rasa ya, dari kita belajar Hmm, tentang love ya kan, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya gitu ya.
dan nanti akan Ya. terakhir akan ngomong tentang apa pengendalian diri gitu ya. Itu sebenarnya selalu kepada begini, kepada Sang Halik ya, Sang Pencipta. Ya, itu yang nanti yang akan merasakannya gitu ya. Lalu oleh orang lain ya, barulah oleh kita. Seperti itu. Jadi apa yang kita pelajari di hari ini tentang kemurahan gitu ya, itu pun nanti yang akan dicicipi ya, bisa dirasakan oleh Sang Pencipta, Tuhan sendiri dan juga oleh orang di sekitar kita. Seperti itu. Jadi kemurahan-kemurahan apa gitu ya yang kita mau sampaikan ya, bukan kemurahan yang didasari oleh kemurahan yang dipandang oleh dunia gitu, Pak. Yang standarnya dunia, tapi sekali lagi ini adalah standarnya Sang Halik, Sang Pencipta sendiri. Itu sih, Pak. Karena ini karakternya beliau yang kita pelajari. Iya, betul. Betul. Nah, kalau gitu standarnya ilahi yang seperti apa sih, Pak, yang kemurahan hati yang kita bahas ini? Oke. Ya. Jadi seperti tadi di awal ya yang saya sampaikan bahwa ini tidak ada nilainya, Pak. Jadi sangat-sangat mahal, ya. Kemurahan ini bukan soal tadi ya apa bahasa Indonesia kemurahan terlalu murah gitu, bukan. Ini malah terlalu mahal gitu sehingga nggak bisa dibayar pakai apapun gitu loh. Jadi ketika kita mendapatkannya itu kita akan tercengang-cengang, terbengong-bengong gitu kan ya. Seperti itu gitu ya. Contohnya ya sederhana, contoh sederhana gitu ya Pak ya. Contoh sederhana adalah misalkan begini, ya seperti ini contoh saja ya. Tapi ketika kita waktu kecil ya Pak Nyoman, ya, lalu di dalam satu satu ujian gitu ya, waduh kita sangat stres mungkin ya, mempersiapkan ujian gitu kan ya, dan aduh, lalu di situ kita harus ada esai lagi ya, mungkin jawabannya esai ya, esai lagi kan ya, wah kita nulis dan kita setelah selesai ya di detik-detik terakhir pengumpulan pun kita masih ragu gitu loh Pak. Wah kayaknya nggak lulus nih gitu ya. Aduh kayaknya berat nih ya kan. Kita sendiri tuh nggak pede gitu dengan jawaban kita gitu. Nggak taunya pas pengumuman lulus loh Pak. Kayak gitu ya. Wah dan kita seperti gue sangka gue nggak lulus gitu ya. Tapi lulus gitu. Nah jadi kurang lebih contoh yang sederhana seperti itu, Pak. Jadi itu hanya karena kemurahan, ya kan? Kemurahan dari Sang Pencipta, ya kan? Dari Tuhan sendiri, ya, sehingga kita dapat kelulusan tersebut, gitu ya. Itu hal-hal yang sederhana yang seperti itu, Pak. Contohnya. Oh, jadi lebih kepada seperti bahwa kita sebenarnya tidak layak, kalau dari tadi yang contohnya ujian tadi, bahwa kita sebenarnya tidak tidak pantas untuk mendapatkan kelulusan tadi, tapi ternyata kita lulus gitu ya. Lulus, iya kan? Lulus. Contoh lain gitu ya, biar lebih banyak contoh mungkin lebih gampang kita cerna gitu ya. Misalkan gini ya, kita ya, saya istri misalkan gitu ya, punya salary gitu ya, sekian gitu ya Pak ya. Lalu kita sudah hitung-hitung nih Pak, kita sudah hitung-hitung gitu kan ya, baik harus bayar cicilan lah segala macam, rumah, mobil segala macam. Secara kalkulator Pak, secara kalkulator minus Pak, gitu ya. Wah, nggak akan hidup nih ya, nggak karena, waduh secara kalkulator tuh kayaknya nggak ini nih gitu ya. Tapi ya 1 bulan lewat bisa tuh gitu ya, semuanya terbayar ya kan, kita bisa makan ya kan, kita bisa hidup gitu kan ya. Lalu berikutnya juga demikian, secara kalkulator nggak ada titik temunya gitu Pak. Jangankan titik temu, ngelewat terus gitu kan ya. Kalau istilah dulu tuh lebih besar pasak daripada tiang gitu ya Pak ya. Iya. Tapi itu tadi karena kemurahan gitu ya. Hanya karena kemurahan gitu, kita bisa lewatin, ya. Tadinya kita bilang nggak pantas lah, saya nggak layak lah gitu ya. Kayaknya hitungan saya udah salah gitu. Tapi kok bisa lewat gitu loh Pak. Kok bisa lolos juga di bulan yang berikutnya.
Nah itu saya imani dan saya yakin itu adalah kemurahan, Pak. Itu contohnya, Pak, nyaman kayak gitu. Iya, 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 iya. Sebenarnya ada, kalau nggak tahu, ini apakah juga bisa, contohnya misalnya bahwa, balik lagi ke waktu minggu lalu yang pernah kita bahas, Ya, oksigen itu kita mendapatkannya secara gratis, padahal hmm, ketika sekarang di masa pandemi ini kan harga oksigen, ada satu teman itu pernah bicara bahwa kalau dia di rumah sakit itu bisa puluhan juta bahkan untuk ya, ya, mendapatkan oksigen. Dan sekarang kita mendapatkannya secara gratis, padahal kita nggak bayar gitu. Ini ya, sebuah kemurahan hati juga dari Sang Ilahi yang diberikan kepada kita gitu ya. betul, betul, Bahwa betul. kita nggak mungkin ya nggak pantas untuk menerima, tapi kita diberikan kelayakan gitu, kepatutan untuk bisa mendapatkannya ya. Betul, Pak, betul, Pak, betul. Seperti itu. Hmm. Jadi kalau kita pernah kan waktu beberapa minggu yang lalu bahwa juga yang apa yang kita pelajari di apa namanya tahap kedua ini ya dari Hmm. eh, One Fruit Nine Taste ini ya. Kalau tiga di Ya. awal itu yang kita apa katakan kemarin untuk Tuhan ya Sang Pencipta. Yang tiga ini untuk bersama dan yang ketiga nanti untuk diri sendiri. Tapi saya melihatnya begitu Pak, bahwa kemurahan ini gitu ya, ini hal yang luar biasa gitu. Kita pun harus apa? Harus eh, penuh dengan rasa ini juga ya kemurahan gitu ya. Tadi Pak Nyoman juga sudah sounding luar biasa tentang kemurahan hati gitu ya. Jadi berawal dari hati gitu ya, hati yang murah ya, murah hati gitu ya. Sehingga dari hal murah hati itu jadi tindakan gitu Pak ya. Jadi Hmm. kebiasaan, jadi karakter gitu. Jadi semuanya berawal dari pikiran, perasaan, ya kan berbicara tentang hati. Itu sangat benar sekali gitu. Nah, bagaimana Hmm. pertanyaannya kita memultiplikasikan Ya, itu kan gitu, ya kan? betul, betul. Sehingga kita bukan hanya sehari ini doang gitu kan ya, mempunyai Hmm. kemurahan hati gitu ya, tapi itu sudah jadi habit, udah jadi kebiasaan, bahkan udah jadi karakter. Nah, kayak gitu. Hmm. Nah, itu yang saya juga yakin dan saya pelajari bahwa itu adalah hal yang harus dibiasakan, Pak. Gitu. Jadi harus dibiasakan. Dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Ya kan? Eh, kita tidak akan bisa memberi yang besar, ya, kalau kita tidak terbiasa juga dengan hal yang kecil. Seperti Betul. itu, gitu ya. Jadi begitu juga dengan kemurahan hati ya. Ketika kita dalam hati ini saya yakin dan percaya gini, Pak, bahwa tadi ya, bahwa tidak ada yang jahat di dalam Tuhan, tidak ada yang buruk daripada Dia, gitu kan ya. Nah, itu sudah ada dalam diri kita juga, gitu loh, Pak. Ya. Jadi eh, acap kali saya juga begini, percaya dan yakini bahwa ada yang bergerak gitu ya, digerakkan di dalam hati itu yang membuat kita apa? Tergerak oleh rasa untuk bermurah hati. Benar nggak Pak? Melihat Ya, sesuatu ya. hal gitu ya, eh, ada satu kegerakan gitu ya, bahwa kita digerakkan oleh di dalam hati kita gitu ya, oleh belas kasihan gitu ya, oleh untuk melakukan kemurahan. Nah, itu tuh yang saya bilang ketika kita belajar untuk peka gitu ya akan hal tersebut. Hal yang kecil itu akan membuat semakin tajam gitu loh, Pak. Pendengaran kita akan hal-hal seperti itu, ya. Nah, itu yang sebenarnya kalau saya bilang yang harus dipelajari sehingga kita nanti akan bermultiplikasi. Kayak gitu, Pak Nyoman. Oke. Berarti salah satu cara untuk multiplikasi adalah memulai dengan hal yang kecil, memulai dengan hal yang sederhana, dan Yes, dibiasakan begitu ya. Dilakukan betul, pembiasaan, betul, sehingga kita tidak kaget kalau nanti kita memberikan sesuatu yang besar gitu, melakukan yang besar gitu ya. Karena sudah terbiasa begitu ya. betul, Pak, betul. Hmm. Pak Nyoman pernah, saya yakin pernah lah gitu ya, memberikan sesuatu hal gitu ya, karena kemurahan Hmm. hati gitu ya, digerakkan oleh Ya, hati nurani gitu kan ya. Ini kita bukan bicara tentang hanya kebaikan gitu ya, bukan kebaikan tapi kemurahan gitu ya. Nah, ketika kita mendapatkannya dari Tuhan Sang Pencipta dan kita memberikannya buat sesama gitu ya. Saya yakin dan percaya gini, Pak Nyoman pernah melakukan hal ini gitu ya.
kepada orang lain, misalnya kepada saudara kah, kepada teman kah, atau kepada siapa gitu ya. Contoh apa ya? Ketika dia berhutang misalkan, Pak. Ya, tapi kita dengan kemurahan hati kita, ya, dia sudah begitu takut, ya kan, dia sudah begitu, aduh, nggak enakan gitu kan, ditagi-tagi gitu kan ya. Tapi dengan apa ketulusan hati juga, Pak Nyoman bilang begini, udah bro, utang lo udah lunas, nggak usah dipikirin lagi. Sekarang pokoknya lo harus kerja keras, ya kan, lo harus kerja pintar, biar lo juga dapat berkat juga. Which is apa ya? Mungkin utangnya taruhlah mungkin 1 juta gitu ya. Tapi buat orang yang nggak punya, Pak, itu besar sekali, Pak. Betul, Ya, betul. ya. Itu buat orang yang sama sekali nggak ada gitu ya. 1 juta itu waduh nilai yang sangat besar. Dan ketika ya dia mendapatkan apa kata-kata demikian dari Pak Nyoman, wah itu tuh seperti seperti apa ya? Saya yakin dan percaya tuh lega sekali gitu, hatinya tuh plong sekali gitu ya. Saya yakin gitu. Karena saya bisa ngomong kayak gini, saya pun pernah ngalaminnya gitu loh Pak. Gitu. Jadi, wah iya hanya karena kemurahan ya. Waduh ini dari kemurahan seorang Nyoman gitu ya. Dan itu dirasakan sama orang tersebut. Nah itu Pak, yang seperti itu yang contoh-contoh gitu ya, yang kecil gitu. Nah kalau Pak Nyoman nggak pernah latihan, saya yakin gitu ya, waduh jangankan 1 juta gitu ya, 100.000 pun terus dikejar gitu. Bener nggak Pak? Iya, betul, betul. Iya Betul, kan? betul. Kayak gitu. Iya, itu Pak Nyoman. Oke. Pak, berarti kan eh, tadi coba saya tangkap bahwa Mm, eh, katakanlah tadi dari contoh yang saya apa namanya memberikan pelunasan kepada orang yang berutang kepada saya 1 juta, mm, itu mm, bisa dilakukan kalau dia pun juga sudah menerima sesuatu yang artinya gini, kalau saya melepaskan 1 juta, mungkin saya sudah pernah dilepaskan lebih dari 1 juta sehingga, wah, saya saja bisa dapatkan pengampunan dari orang lain gitu misalnya atau dari siapapun gitu. Bisa nggak gitu, Pak? Bisa, iya bisa enggak. Karena gini, Oh, tiba-tiba oke. saya ingat ini ya, saya ingat sebuah kisah di dalam kitab suci gitu ya. Ketika ada orang yang berhutang gitu ya, 1.000 ya kalau nggak salah tuh. Ya, ya. Lalu oleh raja dikasih pengampunan gitu kan ya. Wah, senengnya luar biasa kan dia kan. Tapi dia ketemu sama temennya yang ngutangnya cuma 10 atau 100 gitu ya. Wah, dia cekek gitu, Pak. Dia cekek, balikin utang lo gitu kan, kayak gitu. Sampai akhirnya pengawal raja tersebut melihatnya dan melaporkan kepada raja kan. Rajanya marah dan akhirnya dia langsung dimasukin ke dalam penjara. Ya benar kan begitu ya kisahnya ya. Nah, Ya. itu kan tadi yang disampaikan sama Pak Nyoman. Ketika orang udah ngalamin nih Pak, tapi nggak otomatis dia akan juga melakukannya kepada orang lain gitu. I see. I see. Iya. Ya. Nah kayak gitu Pak. Jadi eh, ya saya bilang sih bisa iya bisa enggak. Itu sih Pak. Oke. Ya mungkin karena berarti dia tidak apa ya, setulusnya mendapatkan kebaikan sehingga ah ya take it for granted aja juga. Jadi ini orang yang berhutang kepada saya ya nggak boleh dilepasin karena tidak terbiasa tadi, tidak terbiasa melakukan kebaikan dalam hal-hal yang kecil gitu sehingga Iya 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 ketika ketika harus mengampuni ya susah gitu kan. iya iya. Padahal kalau dia gitu ya, dia sudah mendapatkan pengampunan untuk 1.000 gitu ya. Ya kan? Mm-mm. Lalu ada apa namanya? Ada temannya yang berutang 100 gitu ya. Ketika dia sebenarnya melakukan hal yang sama, maksudnya dia memberikan pengampunan juga. Saya akan percaya, Pak, bahwa apa ya? Berkat atas dia itu akan lebih lagi nantinya diberikan, gitu ya. Karena Mm-mm. tadi itu ya, dia apa? Sebagai apa? Apa yang dia sudah terima, ya kan? Dia salurkan lagi gitu loh.
kepada orang yang Hmm. lain. Nah, Hmm. saya yakin dan percaya ya tanggung jawab yang akan diberikannya pun semakin besar kepada orang Ya. tersebut. Hmm. Gitu, Pak. Hmm. Oke. Eh, ada ungkapan yang gini Pak bilang, Yes. kita tidak harus kaya untuk menjadi orang yang murah hati. Hmm. Is it true? Bener nggak itu? Kaya, oke. Ya, Hmm. bagus, Pak. Jadi kaya gitu ya. Kalau definisi kaya, buat saya tuh kaya itu kalau boleh gitu ya. Ini menurut saya. Kaya not just only about the money ya. Kaya not just only Ya. about the apa? The gold gitu ya. Tapi kaya di sini kalau buat saya adalah pertama adalah kaya dari sisi ya dia punya ini Pak, dia punya tubuh, jiwa dan roh kaya gitu ya. Tidak tertekan, gitu, tidak depresi, tidak stres gitu kan ya. Nah, lalu Ya. kaya di sini adalah kaya waktu, ya kan dia tidak terbatas apa ya, tidak diatur tapi dia yang mengatur waktu gitu ya. Terus yang ketiga barulah kaya harta gitu ya, kaya dompetnya gitu. Nah, tadi berbicara tentang kaya, Pak ya, seperti itu. Lanjutnya tadi apa? Eh, Bahwa orang kita tidak kaya, harus kita tidak harus menjadi kaya untuk menjadi orang yang murah hati gitu. Kita tidak harus kaya. ya. Jadi buat saya semua orang tuh pasti ada kayanya, Pak. Ya kan? Oke. Enggak, kalau definisi tadi kan tidak kaya hanya kaya harta gitu ya. Mungkin dia Ya. nggak kaya harta, tapi dia punya banyak waktu. Kaya dia waktu, Hmm. ya kan? Dia mungkin tidak kaya secara waktu, tapi dia sehat badannya, ya kan? Itu pun Hmm. kaya gitu ya. Jadi Ya. ya benar, saya setuju sekali dengan apa namanya tadi yang disampaikan Pak Nyoman. Ya orang nggak harus kaya, tapi kaya di sini ya harus dipilah-pilah lagi sih Pak. Bukan hanya kaya soal materi tapi juga dia kaya dari berbagai tadi itu ya. Salah satunya lah, Hmm. entah dia kaya waktu kah, kaya akan materi atau kaya akan eh, tubuh jiwa dan rohnya kaya, seperti itu. Dan itu dia pun bisa jadi saluran berkat, ya, kemurahan buat orang-orang di sekitar dia. Gitu, Pak. Hmm. Oke. Tadi ada juga yang kan bagaimana cara untuk mendapatkan kemurahan ya dia bagaimana bisa bermultiplikasi. Ya, Pertanyaannya kemudian adalah eh, apa yang bisa terjadi, apa yang bisa hmm, menghambat kemurahan hati tersebut hmm. bermultiplikasi. Is the good question ya. Jadi multiplikasi ya, bermultiplikasi ada kalau saya bisa pilih itu apa ya? eh, ada dua faktor, Pak, yang menyebabkan multiplikasi itu bisa cepat gitu ya, atau lambat atau stuck ya. Jadi ini multiplikasi kalau saya bisa sederhanakan sih dia ada dua faktor ya. Pertama ya faktor internal ya internya dia ya kan dan faktor eksternal gitu. Namun yang paling banyak sekali berpengaruh yaitu faktor internal ya sehingga orang itu cepat atau lambatnya atau stucknya multiplikasi itu faktor yang terbesar itu adalah internal. Seperti itu. Sedangkan faktor eksternal ya ada juga tapi nggak sebesar internal gitu ya pengaruhnya. Ya, contohnya gini, multiplikasi dalam hal apa? Ya, sebutkan aja. Dalam hal misalkan hal-hal eh, ini baru hal yang nyata ya. Ini yang real dalam arti ini yang lebih gampang contohnya yang dipelajari misalkan dari sisi ini Pak apa namanya investasi gitu ya. Investasi ya. Ketika faktor internal kita masih orang yang boros, kita masih orang yang foya-foya, kita masih orang yang wah pokoknya nggak bisa ngelihat barang baru gitu ya. Nah, itu pasti akan mempengaruhi investasi kita gitu ya.
nanti akan tertunda gitu. Tapi coba kalau kita mempunyai penguasaan diri, kita bisa apa namanya punya apa namanya punya hal seperti mengerem gitu ya, untuk hal-hal yang konsumtif, untuk hal-hal yang tidak perlu. Wah, itu kan kita rajin ya dalam berinvestasi, ya kan segala macam. Sehingga multiplikasi itu akan cepat gitu. Jadi itu faktor internal yang saya maksud seperti itu, Pak. Nah, demikian juga tentang kemurahan tadi itu ya. Ketika yang akan mempengaruhi adalah faktor internal itu, Pak. Bagaimana kita tadi tidak mendengar suara hati, ya kan? Kita tahu hati kita lagi digerakkan nih untuk melakukan kemurahan gitu ya. Tapi kita tahan, ya, kita tunda gitu ya. Itu akan mempengaruhi betul tentang multiplikasi kemurahan itu sendiri, Pak Nyoman. Itu, Pak. Oke. Kalau faktor eksternal itu berarti dari ada hal-hal yang menghambat dari luar. Contohnya seperti apa, Pak? Kalau misalnya kita akhirnya susah atau stuck, lambat dalam multiplikasi. Iya, faktor-faktor eksternal itu ada pun pengaruhnya tapi nggak terlalu besar gitu ya. Karena yang sisi yang paling besar itu yang mempengaruhi adalah faktor internal. Nah, faktor eksternal ya seperti kalau kemurahan ya, kemurahan yang apa namanya, yang mempengaruhinya itu ya kan bisa jadi seperti ini, Pak, bahwa contohnya faktor-faktor yang apa ya, yang kasat mata gitu, Pak. Yang kasat mata yang kita bisa lihat dari segi penampilan. Contohnya gini, Pak. Ini contoh sederhana gitu ya. Wah, udah mau kita memberikan kemurahan gitu kan ya kepada orang. Tapi kita contohnya yang tadi Pak Nyoman mau kasih 1 juta, ya udahlah saya relakan gitu ya. Saya mau kasih kemurahan buat dia gitu. Tapi kita melihat bahwa tapi itu orang masih pakai jam tangannya masih yang bermerek gitu ya. Aduh, ya kan? Wah, gespernya aja merek tertentu gitu kan ya. Wah, jadi faktornya lebih bagus daripada punya kita gitu ya. daripada gua gitu kan ya. Akhirnya faktor-faktor eksternal itu akhirnya mengganggu gitu ya. Yang akan menghambat itu, Pak. Seperti itu. Kita kan nggak tahu gitu kan. Itu semua misalkan utang gitu ya. Itu rupanya utang semua. Kita nggak tahu. Tapi kan ya kita kan bukan maha tahu gitu ya. Tapi secara kasat mata yang kita lihat itu. Jadi ya itu contohnya sih, Pak. Faktor-faktor yang dari eksternal itu yang mengganggu. Oke. Pak, kalau misalnya setelah kita melakukan apa yang menjadi dorongan dari dalam hati gitu ya, kita mendengar suara hati, kita melakukan kemurahan, dan kita melakukannya secara konsisten gitu, dari hal-hal yang kecil tadi kan kita bisa bermultiplikasi. Lalu ada orang yang bertanya gini kan, apa sih benefitnya kalau misalnya saya terus melakukan kebaikan gitu? Oke. Ini hal yang luar biasa, ya. Karena kembali lagi, ya, bahwa semuanya ini ada satu benang merah yang kita nggak akan boleh lupakan, Pak. Ketika kita berbicara tentang one fruit and nine taste ini. Fruit nine taste. Iya, yaitu bahwa ini semua datangnya dari Tuhan Sang Pencipta, ya kan? Dan nanti akan berakhir pun kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi itu adalah benang merahnya, Pak, yang kita bahas selama beberapa minggu ini. Ya, itu yang harus jadi garis merahnya. Nah, jadi tidak ada lagi nanti ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya, dengan ketulusan hati, ya kan, tidak ada lagi yang namanya penyesalan. Karena kita tahu itu datangnya dari Tuhan Sang Pencipta. Dan endingnya pun nanti bagi dia gitu. Jadi tidak ada penyesalan, ya kan? Tidak ada yang kata, aduh, bego banget sih gua gitu ya. Atau, aduh, I'm so stupid. Atau apalah gitu kan. Ngapain juga orang kayak gitu baik-baikin gitu kan. Dikasih kemurahan gitu kan ya. Nah, karena dia tidak tahu benang merahnya, Pak.
Nah, kita di kesempatan ini ya ya walaupun kita sudah lewati ada beberapa rasa ya, tapi nggak ada satu kata kebetulan atau kata terlambat. Jadi untuk berbicara tentang One Fruit Nine Taste ini, kita harus ada benang merahnya. Yaitu tadi, semuanya dari Tuhan dan semuanya akan berakhir kepada Tuhan. Itu Pak Nyaman. Oke, jadi datangnya dari Sang Pencipta, nanti juga akan kembalinya kepada Sang Pencipta gitu ya. Yes, dan, yes. Mungkin tanpa disadari bahwa banyak benefit sebenarnya yang dirasakan nantinya oleh kita kalau karena kita tidak sebelum sampai kepada ujungnya kan kita sebagai antaranya gitu. Antaranya justru kita akan sebenarnya banyak hal kok yang pasti akan kita dapatkan. Apapun itu kita yang bisa nikmati sebenarnya. Betul. Dan begini Pak, saya yakin dan percaya, ini nggak tahu yang lain, tapi saya punya keyakinan gitu ya, which is bukan saya nanti yang menikmati, tapi anak cucu saya pasti akan nikmatin. Betul. Gitu ya. Saya yakin dan percaya begitu, karena ya kehidupan ya the life must go on ya Pak. Betul. Terus ketika saya atau Pak Nyoman nanti akan dipanggil pulang kepada Sang Halik gitu ya. Tapi kan kehidupan ini kan terus jalan. Ya istri kita, ya anak kita, nanti dia married, dia punya anak, ya kan? Kita punya cucu, tapi ya kita mungkin sudah nggak di sini, nggak di bumi lagi gitu. Tapi saya yakin dan percaya Pak, bahwa ketika kita mempunyai tadi benang merah ya atas satu buah 9 rasa ini, kita punya benang merah yang benar bahwa semuanya daripada Tuhan dan semuanya juga berakhir kepada Dia. Itu saya bilang satu hal yang itu everlasting Mbak. Akan kita mungkin nggak ngerasain tapi juga dirasakan sama generasi kita di bawahnya. Kita pernah bahas di awal-awal ya Pak ya, ada yang tokoh, ada seorang tokoh agama gitu ya, dengan seorang penjahat kan, terus dilihat generasinya. Waktu itu kita bahas di Amerika gitu ya, dan bagaimana seorang tokoh agama ini dia punya anak cucu, ada yang jadi senator, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi hakim, jaksa gitu, sedangkan yang penjahat ini ya itu tadi keturunannya ada yang jadi pencuri, ada yang jadi jadi pelacur, ya kan? Ada yang jadi drugs leader dan sebagainya. Itu sih Pak. Oke. Nah, kita masih di Father Talks nih, kita masih ngobrol tentang One Fruit Nine Taste. Yes. 1 buah 9 rasa. Kita bicara tentang kemurahan hati, kemurahan yang bisa didapatkan dari Sang Pencipta, karena tidak ada yang buruk yang datang dari Sang Pencipta. Pak, ada ungkapan gini, kemurahan hati membutuhkan hati yang terbuka dan cinta yang tidak meminta balasan. Artinya kita bisa memberikan, kita bisa memiliki kemurahan hati kalau hati kita terbuka begitu ya. Maksudnya menerima banyak ya, hati yang terbuka begitu ya. Gimana Pak? Ya, setuju sekali. Jadi hati yang terbuka berbicara tidak ada nggak pandang bulu ya Pak ya. Maksudnya memang benar-benar tulus, benar-benar kita itu nggak ragu lah gitu ya. Nggak yang namanya seperti yang tadi kan, contohnya seorang raja yang kasih dia memberikan buat seorang yang berutang dan dia 1.000 gitu ya. Dia enggak yang begini Pak. Ya udah, tunggu dulu ya. Terus dia kirim mata-mata misalkan gitu ya. Atau anak buahnya, dia kan raja. Sebenarnya kan dia punya banyak anak buah untuk coba selidiki dulu. Tolong diaudit dulu dia. Diaudit dulu. Ya kan. Bener nggak dia nggak bisa ngutang, nggak bisa bayar 1.000. Coba, atau dia punya sesuatu yang bisa dijual. Kan nggak gitu. Ya kan? Tapi dia lakukan, ya sudah, saat itu juga ya udah saya ampuni, ya saya bebaskan kamu dari hutang kamu.
Seperti itu Pak Nyoman. Jadi apa namanya itu yang saya bilang orang yang terbuka gitu ya. Terus yang kedua tadi apa Pak Nyoman? Bahwa dia, Eh, cinta yang tidak meminta balasan. nah yes betul kali. Ini yang berkaitan tadi Pak dengan benang merah tadi itu Pak. Benang merah ya dia tidak apa ya, ya semuanya dari Tuhan kok, dan akan ujungnya kepada Tuhan gitu. Nggak buat dia nanti akan diberkati kek nggak kek gitu, nggak ada masalah gitu ya, karena dia tahu source-nya dari mana dan endingnya dari kemana. Nah itu Pak, setuju sekali Pak Nyoman dengan tadi yang disampaikan Pak Nyoman. Oke, Pak, saya tiba-tiba terlintas. Kalau Ya, yang dari contoh tadi mengenai raja yang memberikan pengampunan kepada uh, rakyatnya yang berhutang 1.000, iya, kemudian sementara si rakyat ini uh, tidak mau mengampuni temannya yang berhutang mungkin hanya 10 atau 100 iya, kepada iya. dia. Mm, Perbandingannya apakah begini, Pak? Kalau misalnya karena raja memiliki kekayaan yang besar, raja karena dia memiliki harta yang melimpah, sehingga 1.000 itu nggak ada masalah buat dia gitu. Ya udah, ampuni gitu. Tapi ketika si rakyat ini mungkin dia tidak memiliki banyak harta, namun ketika ada temannya yang berhutang 100, rasanya tuh ini uangnya banyak gitu. mm. Apakah ini mungkin terkait juga tadi dengan hati yang terbuka karena si raja ini dia tidak memandang kepada hartanya saja dan kepada hutangnya. Kemudian Exactly. sementara si rakyat ini memandang kepada saya punya ada kekayaan yang dimiliki oleh orang lain yang 100 ini nih karena dia berhutang kan temennya gitu kan. Jadi ini sebenarnya punya punya saya nih. Yes, yes. Dia merasa ya itu haknya gua gitu ya. Nah, Wah, betul. harus harus apa namanya harus dibalikin gitu ya. Nah ini yang saya bilang tadi ya betul Pak. Eh, saya yakin sih nggak ada hubungannya dengan raja yang punya harta melimpah gitu ya. Hmm. Iya, iya. Atau karena orang ini nggak punya apa uang yang atau harta seperti raja gitu. Saya sih percaya gitu, bukan itu gitu loh. Tapi balik lagi tadi ya kepada orang yang memang punya tadi hati yang terbuka gitu ya, dan memang dia tidak apa dia dia tahu betul dari mana sumbernya gitu ya dan akan kemana Hmm. endingnya. Saya bilang seperti itu Pak. Dan yang kedua yang saya catat juga adalah begini, orang orang ya ketika hatinya ini pernah juga saya baca ya dalam kitab suci itu di mana hartamu berada disitulah hatimu berada Hmm. gitu ya. Nah, Ya. kalau si raja ini punya dia apa namanya? Dia menganggap itu harta yang dalam kepada orang itu yang 1.000 itu Pak ya, itu haknya dia. Dia akan tagih sedemikian rupa. Betul, Kalau betul. perlu nanti si orang ini udah lo kerja selamanya deh di istana jadi tukang sapu kayak atau jadi tukang pel kayak gitu kan. Pokoknya selalu dia bilang pokoknya harus bisa di apa namanya disamakan nih nilainya gitu ya. Ya, Pekerjaanmu ya. sama hutangmu kayak gitu. Nah, tapi ketika dia gini, dia memang benar-benar ya dia nggak nganggap itu sebagai harta gitu Pak. Ya dia dia benar-benar memberikannya karena dia bermurah hati gitu ya. Dia memberikannya dengan kemurahan ya. Sehingga dia nggak merasa dalam tanda kutip ya Pak ya, tidak merasa kehilangan 1.000 talenta emas itu Pak. Ya. Gitu. Tapi si orang yang dibebaskan itu dia punya harta yang dia anggap harta yang di temennya itu haknya dia gitu ya. Sehingga ketika itu belum balik, wah dia tuh marah sekali. Bagaimana supaya balik gitu ya? Karena disitulah hatinya berada Pak. Iya. Gitu. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kayak gitu Pak Nyoman. Oke, berarti berarti bagaimana kita menempatkan hati kita eh, supaya ya orang yang murah hati berarti dia sudah membebaskan hatinya daripada
hartanya, atau bukan berarti dia tidak peduli dengan hartanya ya, tidak sama sekali kalau menurut Hmm. saya sih. Jadi dia Hmm. tetap ya ini harta yang mungkin gini kali ya, harta yang saya terima ini juga dapatnya juga dari Sang Pencipta gitu. Memang saya Iya. bekerja, tapi ini semua berkat ini juga datang dari Tuhan. So eh, saya juga tidak berhak menahan terlalu lama berkat ini supaya Hmm. diberikan kepada mereka yang membutuhkan gitu. Iya. Ini contoh sederhana Pak Nyoman ya. Ya, Ketika waktu awal-awal ya namanya juga manusia ya masih punya banyak kekurangan. Ya waktu awal-awal beli mobil lah Pak. Ya kan mobil baru ya kan mulus ya kan. Waduh sayang banget ya kayak gitu ya. Wah, kayaknya hati kita udah di situ Pak. Jadi waktu waktu itu gitu ya istri bisa apa namanya mundur dan kena apa namanya kena batang pohon hmm. Pak, lecet dikit gitu ya, wih langsung kayak wah gitu ya, wah kayak apaan gitu ya, dan Dunia akhirnya runtuh saya ya. iya, tapi akhirnya saya bilang how stupid ya, bodoh banget gua gitu ya, itu hal yang kecil gitu ya, itu hal yang kecil gitu, kenapa di apa dibesarkan seperti itu ya, karena itu tadi Pak, disitulah karena harta kita berada ya di situ hati kita di situ berada. Iya. Hmm. Padahal ya kalau kita kita anggap itu hal yang biasa gitu ya, maksudnya oh itu ya seperti tadi Pak Nyoman bilang ya dari Tuhan adanya kan. Kita hanya pengelola pengelola saja, Betul, ya betul. kan. Jadi saat misalkan lecet ya tinggal nanti dioles ya kan kayak gitu atau diperbaikin ya kan. So simple gitu. Tapi karena kita merasa itu adalah harta kita gitu ya, itu milik kita gitu ya. Waduh, disitulah hati kita, Pak. Jadi ketika lecet dikit, waduh, kayak gimana meriangnya. Gitu, Pak Nyaman. Oke, oke, oke. Wah, Iya. eh, jadi salah satu hal yang kita tak petik juga adalah bahwa di mana sebenarnya kita meletakkan hati kita, Hmm. eh, pada kekayaan kah, pada kepemilikan kah yang sementara yang kita sebenarnya juga kita dapatkan gitu ya. Mm-mm. Atau kepada ya kita ini berikan kepada orang lain juga, mereka yang Mm-mm. membutuhkan. Toh kita pasti akan dapatkan lagi gitu ya. Beri maka kita akan diberi gitu. Yes, 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 yes. Yes, contohnya seperti ini juga, Pak. Contohnya seperti apa namanya? Belajar dari kisah ada cerita tentang monyet ya Pak ya, bagaimana monyet itu eh, ada yang bilang cara menangkap monyet itu jadi kendi-kendi itu diisi kacang kan, diisi kacang jadi nanti monyetnya akan masukin kacang itu ya kan, terus digenggam dan nggak bisa narik lagi tuh Pak, karena kendinya juga diikat pakai tali gitu kan ya. Nah, kenapa dia nggak lepasin aja Pak? Ya kenapa nggak dia lepasin atau sesudah dia lepas dia bisa balik-balik itu kendi gitu kan ya? Ah, karena itu tadi Pak, karena sudah merasa memiliki. Ini punya gua, ya. Malah ketika dia merasa memiliki itu, dia akhirnya terjebak gitu. Dia akhirnya terjebak dan akhirnya dia ditangkap kan ya gitu. Nah, demikian juga ketika kita merasa gitu kan ya, semua harta ini adalah milik kita. Semua kekayaan Hmm. ini adalah milik kita. Kita akan terjebak di situ. Kita akan terjebak di situ Hmm. dan itu yang akan begitu sulit untuk kita murah hati. Begitu sulit kita memultiplikasikan kemurahan itu dalam hidup kita. Seperti itu, Pak. Karena kita merasa kita memiliki. Jadi kalau misalnya kita mau membebaskan supaya kita tidak terjebak dan bisa bermultiplikasi, maka kita harus melakukan. Bahwa semuanya ini dari Tuhan, Sang Pencipta, dan semuanya akan berakhir kepada Tuhan. Itu Hmm. yang garis merahnya, Pak. Hmm. Kita Hmm. just only manajemennya Tuhan, pengelola aja. Gitu kan Ya, ya? ya, Hanya mengelola saja, betul. bukan pemilik. Seperti itu. Kadang kala bukan pemilik, eh, eh,
eh, kadangkala pekerja lebih galak daripada pemilik ya. Bahkan. Iya, itu sudah, Hmm, itu sudah. oke, oke. Kita masih di Father Talks nih. Kita masih ngobrol One Fruit, Nine Taste, karakter seriesnya tentang Yes. kemurahan. Iya, Pak, mungkin bisa kita apa ya? Kita simpulkan nih diskusi kita, ngobrolan kita hari ini tentang kemurahan itu apa, Pak? Yes, yang pertama tadi yang ingin saya sampaikan, terima kasih ya, karena kita belajar lagi tentang satu rasa dalam eh, 9 rasa di dalam satu buah gitu ya, yang namanya kemurahan. Jadi mana tadi ada kita belajar tentang garis merah gitu Pak ya, bahwa semuanya itu dari Tuhan Sang Pencipta dan akan berakhir juga kepada Beliau gitu. Dan kita ini bukanlah pemilik, kita ini hanyalah pengelola gitu ya. Dan bagaimana ada hal-hal yang mengganggu atau bukan mengganggu, bisa cepat, bisa lambat, bisa tertahan juga, itu ada 2 faktor tadi ya, faktor internal kita maupun faktor eksternal kita. Faktor internal yang paling besar ya mempengaruhi, ya tadi contohnya seperti yang tadi saya sampaikan gitu kan ya, dan itu sebenarnya bisa kita latih gitu ya, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang kecil. Nggak bisa, atau kemungkinan besar nggak akan sulit kalau kita langsung kepada hal yang besar gitu ya. Tadi yang kita cerita tentang 1 juta gitu ya. Kalau nggak mungkin lah bisa jadi 1 juta. Kalau kita nggak terbiasa dengan kemurahan yang hal-hal yang dari 100.000 misalkan. Atau 200.000. Nah, kayak gitu. Itu sih Pak Nyoman. Dan di kesempatan yang baik ini juga saya mau menyampaikan selamat Hari Pahlawan gitu ya. Kita bersyukur tadi pagi saya mendapatkan satu hal tentang pahlawan. Bagaimana kita harus jadi pahlawan. Kita pernah bahas ini ya Ah, Pak Nyoman ya. oke. Bahwa Iya. kita juga adalah pahlawan-pahlawan. Kita mulai dari pahlawan di rumah tangga kita. Ya kan? Kita jadi hero. Ya. Dalam keluarga, di tempat kerja, tempat usaha, di lingkungan gitu ya. Di tetangga gitu ya. Tapi satu hal lagi jangan lupakan bahwa kita pun harus jadi hero atas diri kita sendiri. Artinya apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kita, apa yang masih memenjarakan kita, atau jadi musuh kita, kecemasankah, kekhawatiran, ketakutan, nah itu yang kita harus lawan terus Pak, yang kita harus perangi. Dan itu nggak boleh berhenti, ya, karena hal-hal tersebut terus akan menyerang kita, jadi kita tidak boleh lengah. Sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, kita harus terus maju dalam medan peperangan. Kita harus mulai memenangkan peperangan yang paling besar, Pak. Apa itu? Di, apa tuh? Peperangan di pikiran kita. Oh, iya, 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 iya. Karena dari pikiran, ya, jadi tindakan, tindakan kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Jadi kalau kita sudah menang dalam pikiran kita, saya yakin dan percaya kita akan benar juga bertindak. Demikian Pak Nyoman. Wah, siap. Waduh. Terima kasih banyak. Ini luar biasa nih. Bagaimana kita juga bisa meletakkan hati kita kepada siapa nih? Kepada apa? Apakah kepada harta atau kepada Tuhan, bahwa kita baru bisa melakukan lebih banyak lagi kemurahan dan lebih banyak lagi hal yang akan diberikan dari Sang Pencipta buat kita. Thank Yes. you Pak David untuk waktunya sore hari ini. Luar biasa. Kita ketemu Sama-sama. lain waktu kalau gitu Pak. Thank you Siap, Pak. siap, Thank you. siap. Ya, stay healthy. Yes, thank you. Wah, kita baru bicara mengenai kemurahan. Ini salah satu dari uh, One Fruit Nine Taste-nya. Hmm. Jadi di mana Anda meletakkan hatinya buat melakukan kebaikan? Karena kehebatanmu bukanlah apa yang kamu miliki, melainkan apa yang kamu berikan. Apa yang bisa kita berikan itu merupakan salah satu kehebatan kita. Kita tidak harus menjadi kaya untuk menjadi orang yang murah hati atau yang dermawan. Kita punya banyak kekayaan, tadi Pak David sampaikan. Kita punya kaya waktu, kaya ide, kaya
tenaga mungkin, apapun itu, lakukanlah. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang sederhana, sehingga kita melakukan secara konstan, secara konsisten, maka kita bisa melakukan hal-hal yang besar lagi. Terima kasih untuk waktunya. Kita jumpa di lain kesempatan.